Shalom saudari-saudariku, apa kabar? Apapun yang kita hadapi pada hari ini, tetap semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Dan makin sukacita karena kita akan belajar diperlengkapi dengan firman Tuhan. Saudari-saudariku yang kekasih, masalah yang berat, tekanan yang bertubi-tubi sering membuat kita lelah dan bahkan menyerah dalam kehidupan. Banyak juga yang menjadi frustrasi, apatis, kehilangan semangat, dan malah nekat mengakhiri hidupnya. Tidak terkecuali orang beriman. Sering kehidupan ini menantang ketangguhan imannya sedemikian rupa sampai pada batas yang nyaris tak tertahankan. Banyak yang bertanya kepada Tuhan, mengapa, apa dan bagaimana? Jika Tuhan dirasa tak kunjung menjawab, banyak yang lalu pergi, berpaling dengan kecewa. Namun berbeda dengan Hana, perempuan yang arti namanya elok atau menyenangkan, tetapi kehidupannya justru penuh kepedihan. Namun demikian, Alkitab mencatat keistimewaannya. Siapakah Hana? Kitab 1 Samuel 1 ayat 1-2 memperkenalkan Hana sebagai istri Elkana dari suku Efraim yang tinggal di Ramathaim Zofim di pegunungan Efraim. Hana adalah istri yang dipoligami sebab Elkana mempunyai istri yang kedua, yaitu Penina. Dijelaskan juga bahwa Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak mempunyai anak. Ayat yang kelima mengatakan Tuhan menutup kandungannya alias mandul. Kemandulan di masa itu sungguh mendatangkan penderitaan yang sangat bagi perempuan. Karena konstruksi sosial dan agama saat itu melihat kemandulan bukan sekedar masalah kesehatan atau biologis semata, tetapi juga sebagai aib, cacat celah, kutuk, simbol kehidupan yang tidak diberkati. Sebab mengacu pada Ulangan 28, anak adalah berkat. Maka ketiadaan anak akan membuat posisi perempuan rentan direndahkan, diceraikan, atau bahkan dipoligami. Ini nampak dalam kehidupan Hana yang juga dipoligami. Dalam pasal 1 Samuel 1 ayat 6 selalu dikatakan Hana disakiti hatinya oleh Penina madunya. Satu catatan penting bahwa dalam tekanan yang sedemikian berat, Hana tidak berpaling menjauh dari Tuhan atau menyerah dalam keputusasaan, melainkan justru semakin berdekat dan berharap pada Tuhan. Catatan dalam 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-10 mengatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ia bermohon agar Tuhan melihat sengsaranya dan bertindak atas hidupnya. Bahkan dalam pengharapan, Hana bernazar di dalam ayatnya yang ke-11. Jika Tuhan memperhatikan sengsaranya, ingat dan tidak melupakan Hana, maka anak laki-laki yang Tuhan berikan kepadanya akan dipersembahkannya kepada Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Dan memang karena kasih-Nya Tuhan berkenan membuat semua itu terjadi. Lalu dalam 1 Samuel pasal yang kedua dikatakan Hana menaikkan syair pujian kepada Tuhan. Syair yang juga diungkapkan kembali dalam nyanyian pujian Maria, Ibu Yesus. Namun
Secara khusus dalam syairnya ini, Hana menyebut soal kemandulan. 2 ayat 5. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Jadi keteguhan hati dan pengharapan Hana yang begitu kuat telah mengetuk hati Tuhan. Tuhan berbelas kasih, bertindak dan mengangkat harkat dan martabatnya. Tuhan bukan hanya mengaruniakan Samuel, anak yang kemudian menjadi nabi yang besar, tetapi juga 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Mari saudari-saudari, belajar dari Hana. Penderitaan boleh ada, tetapi tidak memadamkan iman. Kekurangan atau ketidaksempurnaan boleh ada, tetapi tidak mematahkan harapan. Tekanan, hinaan, kebencian boleh mendera, tetapi tidak merampas keyakinan kita pada keadilan Tuhan. Sekalipun kita dimarginalkan dalam konstruksi sosial, ingat, di mata Tuhan kita istimewa. Jangan gentar pada besarnya tekanan. Jangan terintimidasi oleh suara yang menghinakan. Jangan menyerah karena kelemahan diri. Sebab kasih dan kuasa Tuhan jauh melampaui apa yang kita lihat dan rasakan. Jadi saudari-saudariku, sesuram apapun situasi kita, jangan berpaling dan menjauh dari Tuhan. Bukankah dalam kelemahan kuasa-Nya bekerja? Bukankah dalam diam Tuhan sedang merancang segala sesuatu yang terbaik itu terjadi dalam hidup kita? Dalam doa, nantikan Tuhan bertindak. Ingat saudariku, keteguhan hati, keteguhan iman, keteguhan doa dan pengharapan adalah kunci untuk memiliki kualitas Hana dalam diri kita. Mari bertumbuh dan terus belajar menjadi perempuan yang istimewa. Selamat berjuang, mencapai keteguhan hati dan iman di tengah tekanan. Tuhan memberkati. Stay safe, stay positive, and be wise.